warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ploso, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Ploso, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti pembukaan acara Dimensi Budaya Positif materi pendidikan guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Ala hadiniyah wa ala kuliyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita mengikuti bersama acara workshop pada sore hari ini dan semoga panjenengan semuanya dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, yakni acara inti workshop MC oleh calon guru penggerak kepada Ibu Agustina Sri Wilujeng, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman rekan sejawat yang pada hari ini, sore ini meluangkan waktunya dan juga bisa menghadiri dalam acara kami, yakni menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dari judul ini, kami selaku calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ingin berbagi ilmu kepada panjenengan semua, khususnya Bapak Ibu guru dari instansi kita, yakni SMP Negeri 2 Ploso. Di sini kami tidak ingin menggurui kepada Bapak Ibu guru semua, tetapi untuk membagikan ilmu yang telah kami dapat selama mengikuti program guru penggerak yang sampai hari ini sudah berlangsung sekitar kurang lebih 3 bulan. Langsung saja Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memberikan sosialisasi kepada panjenengan semua tentang penerapan budaya positif. Kita mulai nih Bapak Ibu. Kira-kira sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin salah satu atau salah dua atau mungkin semuanya. Mungkin semuanya bisa memberikan pendapatnya dari judul yang terpampang besar di depan Bapak Ibu semuanya, budaya positif. Kira-kira apa yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu dari dua kata ini, budaya positif? Monggo. Bu Ika, yang lebih jelas Bu Ika, Ribon Bu Ika. Budaya positif bisa diartikan dengan kebiasaan baik. Kebiasaan baik, ya, kebiasaan baik yang dilakukan oleh seseorang, seperti itu, karena ada positifnya juga, betul.
Saya tampung dulu. Yang lain monggo Bapak, dari bapak-bapaknya, ibunya sudah mewakili, monggo. Pak Yusuf sepertinya mau berpendapat. Baik, budaya positif itu bagian dari karakter yang harus ditanamkan siswa di kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah, sehingga siswa itu memiliki hal yang positif, budaya yang positif atau kebiasaan yang selayaknya yang harus dilakukan oleh siswa di lingkungan sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf atas pendapatnya. Terus Bapak Ibu, di sini kan terdiri dari dua kata budaya dan juga positif. Budaya tadi sudah disampaikan oleh Bu Mika, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan atau pakulinan kalau dalam bahasa Jawa, dan setelah itu diteruskan sampai kapanpun karena diyakini bahwa budaya yang bersifat positif itu akan menghasilkan hal-hal baik setelahnya. Yang penting di sini adalah keyakinan yang dimiliki seseorang untuk terus melakukan, kan seperti itu ya. Khususnya kalau di lingkungan sekolah kita ya kebiasaan kita sebagai guru, budaya kita sebagai guru, dan juga budaya murid-murid. Nah, seperti itu sehingga nanti akan terlihat lingkungan sekolah yang kondusif seperti itu. Bapak Ibu sepertinya di sore ini terlihat lelah, letih, dan juga ngantuk sepertinya ini ya. Ada yang matanya yang awalnya itu lebar ini sudah terlihat sipit semua ya. Monggo saya beri sedikit vitamin C ya. Monggo Pak Afif slide selanjutnya nih. Ice breathing ya. Es itu adem katanya. Break itu istirahat. Berarti istirahat yang tujuannya untuk mengademkan, mendinginkan. Ini saya monggo berdiri semua Bapak Ibu. Di gerakan lagu dimensi profil pelajar Pancasila ini tidak hanya lesan, tidak hanya lirik saja, tetapi ada gerakannya. Monggo bergerak biar tidak kaku badannya ya, monggo. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, seperti dalam lomba-lomba royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya, nggak usah tegang Bapak Ibu, nanti seperti muridnya kalau tegang. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sesuai dengan judulnya. Sampun nggih mboten ngantuk nggih? Nggih, saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu nanti kita akan mengenali konsep inti pada budaya positif yang ada berapa itu 8 Bapak Ibu. Dimulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, bagaimana posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan diakhiri dengan segitiga restitusi. Mulai yang saya bacakan pertama kali perubahan paradigma belajar sampai dengan segitiga restitusi ini saling berurutan Bapak Ibu, berurutan dan juga berkesinambungan. Corongan itu mulai akarnya sampai dengan pucuknya yaitu segitiga restitusi. Langsung saja kita paparkan. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau dilihat dari judul paradigma baru itu berarti yang ada di benak Bapak Ibu adalah kemodernan yang sekarang kita lakukan dan kita tidak usah melihat yang dulu. Oh dulu zaman saya pembelajarannya seperti ini, nggak bisa disamakan seperti itu Bapak Ibu. Kalau pembelajaran dengan paradigma baru yang kita sekarang ini menerapkan kurikulum merdeka, intinya di situ adalah Bapak Ibu guru
harus mampu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, berpusat pada peserta didik. Apa artinya? Ketika kita melakukan pembelajaran berpusat pada siswa, siswa yang sekian banyak itu 30 sampai 32 anak dalam kelas itu merasa terayomi semua. Tidak mendengarkan atau menerima pembelajaran yang hanya satu arah. Kadang kita kan berpikir, gurunya satu, muridnya segitu banyak, apakah kita bisa mengayomi semua? Nah, ini tantangan di paradigma baru pada proses pembelajaran. Istilahnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini nanti juga akan ujungnya, pandangannya adalah ini, profil pelajar Pancasila. Murid-murid harus bisa menerapkan tadi yang kita sudah praktekkan di S-Breaking tadi, harus memiliki karakter-karakter Pancasilais mulai dari berakhlak sampai dengan bernalar kritis. Lanjut. Yang kedua, miskonsepsi tentang teori kontrol. Mis itu apa Bapak Ibu? Dari bahasa Inggris gini, kesalahan. B, konsep atau materi, berarti konsep yang salah yang sudah kita mungkin terapkan atau kita pandang sejauh ini. Yang pertama, guru mengontrol murid itu ilusi. Ilusi itu nggak bisa. Hoak kalau sekarang nih. Apa artinya? Apakah guru bisa mengontrol murid? Bukan. Mentang-mentang gurunya sudah berumur, sudah tua, sudah senior, bisa mengontrol murid. Kenyataannya nggak bisa nih. Nggak bisa ya. Kenapa? Kira-kira alasannya kok sampai guru itu meskipun punya posisi tinggi di sekolah terhadap anak, tetapi kita sejatinya tidak bisa mengontrol murid. Karena apa? Itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, murid itu dengan keunikannya masing-masing, dengan pribadi masing-masing, memiliki motivasi sendiri. Kadang anak ada yang motivasinya intrinsiknya sudah paham, ada yang masih harus kita gali, kita munculkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kritik dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Bapak Ibu sejauh ini apakah pernah mengkritik siswa? Pernah ketika siswanya berbuat salah, kadang diingatkan dengan kata-kata yang baik, halus, gak iso, tak kritik kali. Ketika jenengan kritik, apakah langsung berubah kan? Tidak. Nah, itu ilusi semua Bapak Ibu. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid sejatinya. Selanjutnya, orang dewasa berhak memaksa. Sama ya tadi, orang dewasa yang di lingkungan sekolah adalah guru bisa memaksa murid, tidak bisa. Jadi ketika ada guru atau guru kita dulu yang sudah pernah mengajar kita mulai SD sampai SMP, pernah memaksa jenengan semua. Tapi setelah itu jenengan tidak akan mengikuti terus, akan beralih lagi ke sifat jenengan yang asli. Karena apa? Motivasi intrinsiknya belum muncul. Motivasi intrinsik itu berarti kalau saya katakan sebuah anugerah, Bapak Ibu setuju ya? Anugerah dari Allah kalau belum diberi ya tidak akan muncul. Setuju ya? Yang terakhir, semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Apakah semua kata-kata kita yang positif efektif itu akan bermanfaat kepada siswa-siswa yang punya karakter berbagai macam itu? Bahkan dia ilusi juga. Nah, jadi di sini kontrolnya tidak di guru, kemudian di siapa? Di murid itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Selanjutnya, ini Bapak Ibu ada dua kolom. Yang pertama tentang stimulus respon dan yang kedua adalah teori kontrol. Di stimulus respon ini Bapak Ibu, ini pandangan kita selama ini. Pandangan kita selama ini, yang di teori kontrol itu faktanya, kenyataannya. Kita coba lihat contoh yang pertama. Kebutuhan kita sama. Kita memandang bahwa kebutuhan kita semua ini sama. Padahal ternyata kebutuhan kita berbeda. Dengan kebutuhan yang berbeda, yang kita inginkan juga berbeda. Selanjutnya, semua orang memiliki hal yang sama.
Tidak, masih sama dengan yang pertama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, kalau murid itu ya sama, memiliki gambaran masing-masing. Wong kadang diajar pun diajar si A kadang semangat, diajar B sudah tidak semangat. Berarti kan gambarannya terhadap guru itu sudah berbeda-beda. Kita nggak bisa menyamakan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Oh, tidak bisa. Bu Aisyah langsung bilang tidak bisa. Angel ini. Kita berusaha memahami bahwa pandangan orang itu berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak selalu. Berarti buruk berarti benar. Ngapa-ngapa? Lihat situasi. Mungkin seperti ini ya Bapak Ibu. Ketika ada murid kita yang atau kita sendiri melakukan perbuatan buruk, itu mesti ada maksudnya, tujuannya. Lah, kok aku sampai ngomong itu. Nah sekarang saya tanya kepada panjenengan semua, apakah ketika melihat anak-anak yang berperilaku buruk, kita punya pikiran untuk cross check, ini opo arek itu kok ngomong? Kadang tidak deh, kita langsung tersulut emosi. Nah itu. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya, bisa? Orang tua saja tidak bisa mengontrol, ya, apalagi orang lain yang bukan siapa-siapa. Akhirnya di teori kontrol hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Angel, oke, beda orang tua yang mengontrol. Bisa Pak? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oh, mana? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nek bujukan gagal berarti kudu tak paksa ini. Tidak bisa juga. Nah, kira-kira apa teori kontrolnya? Ya kita rundingan Bapak Ibu, kolaborasi. Piye enake njupuk sing iki, ngono nggih. Terakhir, model berpikir menang salah. Nek gak menang ya mesti kalah, padahal seharusnya model berpikirnya harus menang dan menang. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan judul kita tadi, budaya positif yang nantinya kita akan terapkan di lingkungan sekolah kita, ini berhubungan dengan nilai kebajikan salah satu dari sekian banyak, yaitu disiplin. Disiplin, apa kira-kira makna disiplin untuk Bapak Ibu? Sudahkah Anda semua disiplin? Belum dalam hal apa Pak Yusuf? dalam segala tergantung situasi Bu. Situasi ini kepepet ya disiplin. Masa ngono? Kita lihat artinya nggih. Disiplin mengacu pada disiplin diri sendiri. Artinya apa? Memiliki tanggung jawab. Intinya itu. Tanggung jawab dalam hal apa? Apapun. Waktu, dalam hal tugas, dalam hal apa saja. Tapi hubungannya ke waktu biasanya ya. Kalau waktunya sudah disiplin, nanti tugasnya juga akan tertata dengan rapi. Nah ini penjelasan yang lebih lebar merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah motivasi intrinsik yang ada di dalam diri pribadi. Apakah ada motivasi internal, maksudnya eksternal untuk bisa membuat orang disiplin? Ada. Misalnya ada pripun Pak Abi motivasi eksternal? Yang disiplin belajarnya, ya pengalaman. Mereka tadi nih ancaman atau reward ya, itu. Nah ini yang bawa Bapak Ibu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang lain. Ketika anak disiplin nanti mungkin satu, dia akan bisa bertanggung jawab, dua akan bisa menghargai waktu dan lain sebagainya. Setelah ini nanti akan saya tunjukkan macam-macam nilai kebajikan universal. Ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang saya maksud. Di situ sudah terpampang 3 kolom. Yang pertama adalah nilai kebajikan yang bisa kita ambil dari dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, yang tadi yang sudah kita nyanyikan, keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ternyata dari versi lain ini bisa dikembangkan lagi Bapak Ibu. Ada toleransi,
bagaimana menghormati orang lain, integritasnya, mandiri, empati, antusias, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah, ini nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Semuanya nilai kebajikan yang menjadi tujuan kita untuk bisa apa? Ya berapa mempraktekkan kebaikan. Alasannya untuk ini. Kita hidup ya bermanfaat ya harus tahu nilai-nilai kebajikan. Ini juga ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Nah, ini apakah sudah semuanya punya nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu? Sedang berusaha gitu ya. Ini Bapak Ibu, pada dasarnya disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan yang akan ditimbulkan atau dipraktekkan anak-anak yang sering kita lihat di lingkungan sekolah, semuanya itu ada latar belakangnya, yaitu apa? Kebutuhan dasar anak-anak itu, kebutuhan dasar manusia. Jadi apapun perilaku anak-anak itu ini yang mendasarinya, kebutuhannya. Kebutuhan dasar manusia ini kebutuhan pokok yang mereka itu merasa kurang dan harus memiliki. Nah, ini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Jadi ya apa nih kebutuhan dasar. Kalau kita sekarang ini kebutuhan dasarnya apa kira-kira Bapak Ibu? Atau awal dulu? Atau ketika menjadi guru kebutuhan dasarnya kalau saya punya sepeda motor. Kalau tidak punya sepeda motor saya bagaimana berangkat ke sekolah? Jadi yang pokok dulu yang harus dimiliki. Nah, setelah ini ada macamnya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu untuk lebih jelasnya ada 5 macam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, ini yang pertama kali atau pokok. Yang kedua sampai ke 5 ini mungkin yang sekunder yang dipenuhi setelah kebutuhan pokok tadi terpenuhi, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, ingin menonjolkan dirinya, ingin diakui, kemudian kebebasan karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa terikat, dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini sudah dijelaskan contoh-contohnya. Bertahan hidup ya makanan, rumah, seperti itu. Kira-kira hari ini Bapak Ibu lagi membutuhkan kebutuhan yang mana ini? Pada hari ini semuanya. Kesenangan karena sudah sempat dulu ya. Pengen apa? Humor, healing. Oke, nah itu contohnya. Bertahan hidup dulu. Apalagi yang jauh ya Pak, bisa ya. Kasih sayang Pak. Betul siapa tadi Bu Ayu, semuanya isong deh. Sampai salah satu nggak terpenuhi berarti jenengan ini aneh makanya. Aneh menurut saya. Lanjut Pak Afif. Nah ini Bapak Ibu, ketika kebutuhan dasar tadi menjadi latar belakang seseorang melakukan sesuatu, ya, kalau ini orang melakukan sesuatu itu karena ada tujuannya. Kalau tadi bunyi belakangnya, latar belakangnya, kalau ini tujuannya. Yang pertama, seseorang melakukan sesuatu itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba diingat muridnya ketika menerapkan yang pertama ini. Adakah? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau reward wali aneh. Nek mau wedi hukuman, makanya film jenengan kongkon nggih. Yang nomor 2 ini adalah karena diiming-iming sesuatu yang bagus atau enak-enak. Nah, yang terakhir, nah ini yang beda Bapak Ibu. Kalau tadi ada rangsangan dari luar, kalau ini murni pun tertancap di diri masing pribadi siswanya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Contohnya seperti apa? Nah, kalau ini adalah intrinsik dari dalam. Kalau yang atas itu dari luar, dari orang lain. Misalnya ketika di kelas jenengan kok angel ngatur anak deh, kira-kira apa yang jenengan lontarkan di situ untuk membuat kelas itu kondusif? Yang pertama atau kedua? Ketiga jelas nggak bisa. Itu murni dari diri siswa. Nah,
nanti dibalikkan ke saya, kalau jenengan pripun bahaya ini. Kalau saya itu apa ya Bapak Ibu, ya pernah yang pertama, ya pernah yang kedua. Kadang saya itu sering gini, ayo nanti tombol ke biji lah, mesti. Ketika sudah itu baru. Tapi sebenarnya kita tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Tapi tantangan kita adalah ini, ngetok nih, memunculkan kesadaran dari diri siswa itu. Ada yang bilang gini, ketika ngajar SMA gampang Bapak Ibu untuk memunculkan yang nomor 3, tapi ngajar SMP SD ini angel karena anak itu masih belum apa pemikirannya juga belum sampai ke depan, masih ya yang dipikirkan hari ini, belum mikir yang masa depanku kudu piye, itu belum. Jadi ketika ditanya enak ulang SMA tapi nggak apa-apa, ini semuanya kan belajar ya Bapak Ibu. Kalau tidak dari pengalaman belajar kita ya gimana mau tahu caranya. Ya, selanjutnya ini Bapak Ibu, ketika anak-anak melakukan entah apapun yang diperbuat salah benar berkaitan tentang budaya positif, biasanya kita itu mengendalikannya dengan 3 ini. Tapi nanti saya tanya ketika saya sudah menjelaskan hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, restitusi, mungkin ini hal yang baru ya Bapak Ibu ya, yang nomor 3 ini ya. Kalau kita ini mengendalikan dengan cara hukuman ini memiliki ciri-ciri itu Bapak Ibu, tidak terencana, dadak. Misalnya anak-anak telat masuk ke kelas jenengan, biasanya kita langsung apa langsung hukum, terus gak usah kebu di luar saja sampai pelajaran ibu selesai. Itu hukuman mendadak, anak tidak tahu sebelumnya, terus bersifat satu arah. Karena tadi anak tidak tahu, tidak merasa dilibatkan atau tidak ada perencanaan sebelumnya. Oh, aku telat memapel ini, nanti aku akan dikeluarkan. Anak tidak tahu. Dan di sini anak-anak akibatnya apa? Ya, katakan ketika anak itu keras, pribadi keras, dia akan menjadi keras lagi karena diperlakukan keras. Berupa hukuman fisik dan psikis, ini sering ya. Terus yang kedua, konsekuensi. Ini sedikit berbeda dengan hukuman. Jika hukuman tadi tidak terencana, dadak, kalau konsekuensi ini kita rundingkan di awal, kita membuat kesepakatan. Jadi anak ini wes mikir, kok wayah Bu Aisyah jelas aku dineneno. Jadi sudah antisipasi sanksinya nanti ini kalau Bu Aisyah, kalau Bu Yuni sanksinya ini, dia sudah tahu. Karena dibentuk dari musyawarah bersama. Kalau kita sering kemarin sudah mempraktekkan membuat keyakinan kelas, banyak sekali keyakinan kelasnya. Nah ini terencana disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman. Tapi kenapa Bapak Ibu kok tetap tidak nyaman? Ya karena ada konsekuensinya. Ngono kok aman, mungkin tetap nyaman, tapi ini ada konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor, tetap hukuman dan konsekuensi tetap gurunya yang menjadi monitor, kontrol tetap di guru. Karena apa? Kita membuat perencanaan, gurunya kan tetap yang menyetujui. Ketika anak misalnya berbuat kurang baik, masih ingatkah kamu dengan sanksinya? Ini maksudnya yang kontrol masih tetap di guru. Nah kalau yang ini Bapak Ibu restitusi, ini juga materi baru yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Kita baca dulu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita menggiring murid melalui proses Bapak Ibu, tidak menghukum atau tidak mengingat konsekuensi, tapi kita melakukan dialog untuk menggiring siswa. Nomor 2, proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Nah ini bagusnya restitusi. Anak tidak diajarkan untuk apa? Tergantung dengan guru. Kok guru harus memegang kendali? Di sini dia diorangkan, dimanusiakan, diwongno. Sampai nek nglakoni iki sudah melanggar apa? Kira-kira kok perbaikannya apa? Ini digiring siswanya. Jadi kita di situ membuat anak juga dimanusiakan, percaya diri, bisa memunculkan pendapatnya atau keinginannya. Nah kita tuntun ini. Bu lalek kelakuan siswanya nemen masa iso direstitusi. Biasanya Pak Yusuf mungkin yang mempraktekkan ini.
Tapi nanti tergantung, ada yang tanya kemarin di program guru penggerak itu gini, kalau perbuatan siswa itu ringan, mungkin kita bisa cara restitusi. Nah, tapi kalau perbuatannya sudah nemen, fatal, apakah tetap bisa direstitusi? Itu yang menjadi pertanyaan kemarin. Coba kita lihat nanti ada video juga cara penanganan model restitusi. Kebablasan. Oke, ini Bapak Ibu, ada banyak pernyataan yang berhubungan dengan hukuman konsekuensi. Kira-kira nanti Bapak Ibu bisa menebaknya. Oke, kalau tadi kita mengingat hukuman itu mendadak satu arah, merugikan murid kan seperti itu. Kalau konsekuensi ada perencanaan, tapi tetap murid merasa tidak nyaman dan guru tetap menjadi pemegang kendali. Kira-kira coba kita baca yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini mungkin dulu ya, kita disuruh nulis di buku sampai penuh. Pernah? Tidak pernah. Teman saya yang pernah. Tidak pernah. Ini apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Afi pun ditutul. Contoh saja, itu contoh yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Mungkin ini Pak Bakek paling yang sering itu. Hukuman, coba kita lihat. Baik, ini hukuman. Dadak ini Bapak Ibu ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, coba. Malah bukan usah keluar terus berarti. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Kenapa konsekuensi? Kok buatan hukuman? Nah, kata mengganti harus mungkin sudah diomongi di awal Yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pembelajaran. Kita lihat. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jangan dimunculkan dulu Pak Ibu. Jangan. Kita biasanya menemukan loh Bapak Ibu siswa sini hukuman. Dadak apa sudah diomongkan di awal. Berarti konsekuensi. Yang jawab konsekuensi mana? Gak oleh bawa sepatu ireng, sepatu ada coretannya selain warna hitam. Kok nek ngono nyopot. Kita lihat Pak Afif. Ya kita tahunya mendadak atau sudah diberitahu dari mana? Kalau tata tertib sekolah berarti kan konsekuensi. Iya. Nah, pripun dulu. Sifatnya hukuman. Mungkin kalau berhubungan dengan fisik itu sifatnya hukuman. Iya. Kalau non fisik itu konsekuensi. Kalau membersihkan tumpahan itu kan ya fisik bisa membersihkan tumpahan fisik juga. Mungkin kalau konsekuensi itu sudah ada aturan sebelumnya seperti keyakinan kelas kemarin tadi ya. Kalau hukuman itu katanya beda. Berarti kalau murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu itu kan berarti ada peraturan yang sudah tata tertib yang sudah ada. Berarti dia konsekuensi kalau mengenakan sepatu. Ada catatan bukti, berarti harus dikenakan tidak mengenakan sepatu seharian. Tapi di situ masuk hukuman, bukan masuk pelajaran. Mungkin maaf ya bisa menambahi. Ayo Pak. Itu kan perhatikan kalimatnya dengan kata disuruh, murid disuruh. Ya, murid disuruh berarti itu ya murid disuruh. Nah, murid disuruh. Berarti di situ murid terasa terhukum. Ya. Disuruh
kata depan Kata kuncinya terkadang di situ. disuruh berarti sengaja nggih Pak Edwin nggih. Berarti kita lebih ke apa nggih penekanan pengolahan kalimat Bapak Ibu nggih. Oh nggih Bapak Ibu sudah cukup jelas nggih penjelasan Pak Afif tadi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman semua. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat kamu 10 menit. Ada ini patokan waktu. Bukan 60 menit nggak genteng ngomong deh. Iya, berarti apa? Kayaknya sudah terencana ini. Konsekuensi mungkin ya, coba kita lihat. Nah ini, jadi ada kata kuncinya yang itu memang sudah disepakati sebelumnya. Mungkin di Bu Evi 10 menit, di Bu Ayu ojo pakaian 10 menit, 5 menit aja, itu sesuai dihapus oleh pembukaan. Nah itu berarti kan sudah disepakati antara orang satu dengan orang lain berbeda. Sampun gitu, ya. Alhamdulillah nih. Yang selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi berdasarkan apa yang pertama tadi Bapak Ibu? Waktu perencanaan ya, arahnya. Ini berdasarkan apa ini? Kita baca satu-satu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya ngomong dadak ya, nggak tahu. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak menyakitkan karena anak sudah mempersiapkan sebelumnya membuat anak sakit entah fisik ataupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah ini berarti hukuman itu bahaya Bapak Ibu. Apalagi kalau diterapkan atau diperuntukkan anak-anak yang memiliki sensitif tinggi. Nah anaknya model-model EGP bukan apa-apa. Tapi kalau yang sensitif bahaya. Membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek dia akan menyadari ya aku yang salah wong ini awal sudah ada kesepakatan ini ya berarti dia sudah lega nggak terlalu memikirkan lama. Yang selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Nah ini berarti tadi bertentangan dengan budaya positif yang disiplin positif. Jangan sampai setelah ini kita memperlakukan hukuman. Kita banyak kan konsekuensi nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita tuliskan keyakinan kelas di kelas dengan banyak nggak apa-apa. Didokumentasikan dan anak-anak sudah tahu. Kalau memang terlalu banyak nggak mau sedikit tapi mentes. Setiap pernyataan konsekuensi mungkin bisa dibuat lebih berbobot banyak kata predikatnya yang harus dilakukan, tapi dalam satu kalimat simpel mungkin itu agar tidak terlalu banyak. Anak menghargai disiplin. Terus yang hukuman cenderung memaksa. Kalau konsekuensi distimulus dirangsang. Kamu pengennya apa? Oke, ibu turuti kalau memang itu mendukung untuk kelancaran proses pembelajaran. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jelas nggih ya. Kalau yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Mungkin keyakinan di sekolah kita seperti ini. Nanti untuk di SMA dia akan punya keyakinan baru, akhirnya dia proses adaptasi mungkin itu. Jadi enak konsekuensi ini terencana, kita juga tidak membuat hubungan kita dengan anak itu kurang baik. Kadang kita kalau sudah marah-marah memberikan hukuman di kelas, kita mau masuk ke kelas itu kan agak canggung. Aku ini malah ngamuk ingin kelas kan gitu. Tapi kalau konsekuensi kita tetap enak kondisi hati kita. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau yang konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Leres ini. Karena cenderung hukuman yang sifatnya dadak tadi, kadang Bapak Ibu guru itu tidak kontrol emosi, langsung saja hukuman itu mungkin dilakukan di publik di kelas. Nah, ini membuat anak malu. Kalau yang konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidaknya haknya kehilangan. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu kehilangan hak? Misalnya kita buat keyakinan Bu Evi salah satunya apa di kelas jenengan? Nanti mungkin kita akan tahu hak yang hilang apa dari murid. Mungkin selama ini yang saya terapkan di kelas selalu memakai sepatu dari awal pelajaran sampai pulang.
berarti harus menggunakan sepatu ketika berada di sekolah. Oke. Kira-kira kehilangan hak di situ hak apa deh untuk siswanya? Hak kebebasan, merasa hilang. Tapi sakit hati enggak? Tidak kayaknya, hanya itu deh. Berarti kita harus sering-sering itu Bu. Kalau gitu pantanglah keyakinan itu secara besar di kelas itu. Kelihatan. Dan kita semua juga harus kolaborasi untuk apa? Selalu mengingatkan keyakinan. Gitu. Dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Apa cuma sementara. Identitas gagal ke identitas sukses. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi sudah nih. Ini dihubungkan dengan restitusi. Kalau tadi hanya 2 bandingannya nih. Ini Bapak Ibu yang saya dapat di program guru penggerak. Memang di restitusi itu guru menggiring anak itu biar tidak apa nih? Biar tidak terlalu merasa dia itu salah. Tapi kita membuat anak itu aku salah tapi tetap ada ampun dan aku bisa merubah untuk menjadi lebih baik. Itu maksudnya. Jadi apa nih? Identitas suksesnya di situ, giringan kita. Kadang anak ketika merasa bersalah itu, wes jelas aku disalahkan, aku yang paling salah di sini. Tidak ada kelanjutan untuk hidupku misalnya seperti itu. Tapi di restitusi tidak. Dia disuruh untuk menggali keyakinan baru. Kalau tadi sudah melanggar keyakinan disiplin, dia akan membuat keyakinan baru lagi untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan yang baru. Tidak nyaman untuk murid sudah, berarti kita langsung baca yang restitusi mawon nggih. Restitusi merupakan pilihan. Leres karena guru memberikan pilihan banyak untuk murid. Murid disuruh memilih sendiri. Dirimu atau murid, kamu pengennya apa? Nah, itu maksudnya yang memberikan pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Dengan proses dialog yang dari hati ke hati, insya Allah anak ini lebih apa Bapak Ibu? Lebih peka, terbuka, terus eling. Ya Allah, aku biar tahu diajak berdiskusi dengan berita ketika aku salah ini. Jadi nilai kebajikannya ternyata dulu saya itu dengan umur 12 tahun saya belum sampai ke pemikiran itu yang dimaksudkan berita. Tetapi ketika dia mungkin sudah bekerja, ingat saya dulu pernah digiring berita untuk menemukan nilai kebajikan ini. Itu maksudnya. Terus di restitusi korban mendapatkan ganti. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Korban mendapatkan ganti. Menjadi lebih baik karena di restitusi ini guru tidak boleh Bapak Ibu untuk terus apa nih? Ngorek kamu salah di situ. Guru tidak akan apa nih? Tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi langkahnya ke depannya untuk mengatasi itu tadi. Masalah terpecahkan, murid belajar untuk bertanggung jawab. Karena apa? Ketika salah dia digiring untuk memperbaiki. Yang selanjutnya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Tadi berhubungan dengan yang apa tadi? Nomor 2 itu. Terus yang terakhir, apa yang kamu yakini? Nah ini pertanyaan ampuh ketika guru melaksanakan atau mempraktekkan model restitusi. Buatan guru yang berarti kamu pun salah ini, kamu harus seperti ini. Kita apa malah yang bertanya ke murid. Jadi murid ini mengolah pikirannya, tidak menggantungkan berarti guruku kok yang memecahkan masalahku. Nah, aku merokok, aku bener, aku biar misalnya. Bukan seperti itu. Anak yang bisa apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah sama. Ya, jadi berupa giringan dengan cara berkolaborasi. Ini untuk lebih jelasnya pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kadang itu gini Bapak Ibu, anak yang mungkin tidak terbiasa melakukan kesalahan, kemudian gara-gara lingkungan sekitar akhirnya dia ikut-ikutan, itu merasa shock dan terpukul. Aku kok isok dadi ngene yo, itu kaget. Nah ini pentingnya kita untuk memberikan penguatan ke anak. Gak apa-apa, manusia itu pernah melakukan salah. Gak mungkin manusia itu tidak pernah melakukan salah. Ini penguatan kita untuk menjadikan murid tadi apa bisa
pede lagi ke kelompok mereka. Itu pentingnya restitusi dengan karakter yang lebih kuat. Karena kalau kita misalnya contoh, kita pernah jatuh dari sepeda motor karena nggak memakai helm misalnya, ya. Kalau kita sudah tahu akibatnya dari tidak memakai helm bondas kabeh, apa kita nanti akan tidak memakai helm lagi? Kan tidak. Ini untuk memperkuat karakter baru yang tadinya belajar dari sebuah pengalaman. Dilakukan secara kolaboratif, kemudian diarahkan akan menjadi orang yang seperti apa dengan giringan yang saya maksud tadi. Lanjut Pak Abi. Nah, ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi yang dilakukan kepada anak-anak yang berbuat salah itu bukan untuk menebus kesalahan. Nek nebus kan yo, intinya hanya barang ditebus barang sudah, tapi tidak ada makna di dalamnya kan gitu. Ini bukan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Nah ini Bapak Ibu, kemarin saya itu mempraktekkan restitusi ya dengan anak kelas 9 yang melakukan sedikit kesalahan. Itu rasanya saya itu ternyata enak ya, tidak marah-marah, enak ya kita lakukan dari hati ke hati. Kenapa tuh kok harus menguras tenaga dengan marah-marah? Ini restitusi itu yang bisa saya ambil di sini. Dan semoga saja ketika saya memperlakukan anak dengan model restitusi, anak juga sadar. Tapi kesadaran tetap ada di itu nanti ya, kita lihat perubahannya dengan kita bandingkan ketika kita memberikan hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaannya? Tawaran bukan paksaan, sama karena tadi apa menggiring tadi, jadi tawar menawar antara guru dan murid. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, dikorek Bapak Ibu. Sama mana gak lebu karena apa? Telat kok telat? Gak pernah tidur Bu malam, kok gak pernah tidur? Diajak begadang teman, kok belum? Nah itu kita korek semuanya sampai anak itu sadar, kemudian oh salahku ini, kok aku kudu ini. Yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini karena setiap tindakan apapun itu gara-gara kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karena apa? Yang digali tadi adalah nilai-nilai kebajikan. Restitusi fokus pada solusi bukan apa. Biasanya ini ada peribahasa ya. Apa deh? Kita cari solusi bukan apa tapi saya lupa. Bukan. Saya lupa. Solusi jangan melihat apa saya lupa. Yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak salah itu tidak takut untuk masuk ke kelas, izin aku Bu karena sudah salah, karena kita sudah memberikan penguatan. Ini Bapak Ibu, nah ini berhubungan dengan kita sebagai pendidik dan pengajar. Kita harus memiliki kita bukan harus ya, kita tanpa kita sadari kita sudah menerapkan 5 posisi kontrol. Tinggal yang mana yang lebih banyak kita terapkan selama ini. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum membuat merasa bersalahkah, kita menjadi temankah, atau kita mantau ya kayak CCTV ngoten niku. Atau yang terakhir adalah manajer. Manajer ini berarti kepala sekolah ngoten nggih. Sudah bijaksana mungkin ngoten. Kita lihat saja Bapak Ibu ya apa penjabarannya. Ada video, monggo kita lihat, kita pirsani bareng-bareng. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Wilson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3.
posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat
terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab,
dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu, itu tadi 5 posisi kontrol guru. Oke. Saya yakin ketika jenengan melihat dan mendengarkan macam-macam posisi kontrol guru, jenengan langsung, aku selalu pakai yang ini. Langsung menebak, merefleksi diri. Oh, aku cek takaran ini, aku masih di posisi yang ini. Kalau menurut saya, dari mulai posisi penghukum sampai dengan manajer, itu urutan mulai dari yang jangan rendah sampai ke yang tinggi. Kira-kira Bapak Ibu sering pakai yang mana? Kalau Pak Nas ini saya tahu posisi yang mana, saya tahu. Apa Bapak Ibu? Tenang, karena banyak penggemarnya Pak Nas ini. Jadi tadi kita bahas yang teman ya. Ketika teman itu anak lebih leluasa, murid itu bagaimana Bapak Ibu? Kayak aku ini rendah diri, tersangka yang sangat apa ya? Salahku wakil banget, ya Allah, aku melok kudu nangis bungot kan akhirnya. Muridnya akan seperti itu. Terus yang posisi pemantau, nah ini pemantau ini kalau sikap itu idealis. Jadi dia itu melontarkan norma-norma yang berlaku di sekolah. Nek sampai ini untuk hukuman ini nih, tahu nggak pernyataan atau aturan-aturan yang ada di sekolah? Jadi dikeluarkan semua norma-norma yang ada di sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi apa nih? Idealis nggak bisa, kalau orang itu kaku nggak bisa dibelokkan. Itu pemantau. Tapi ketika Bapak Ibu guru mempraktekkan posisi pemantau, anak itu bisa terkondisikan, ya, terkondisikan bisa. Tapi ya sama saja, tetap dengan itu saja. Terus untuk yang kedepannya dia juga akan lupa lagi, apalagi nanti kalau sudah ganti sekolah. Terus yang terakhir posisi manajer lah, ini posisi yang ideal harus kita lakukan Bapak Ibu. Tapi angel sekali karena ada pernyataan ngeten. Kalau tadi sudah saya sampaikan di awal, kalau anak perilakunya atau kesalahannya ringan, kita bisa pakai ini. Tapi kalau berat, kita masih butuh proses yang lama karena kesadaran itu membutuhkan waktu yang lama, nggak bisa instan. Tetapi yang terpenting kita meyakini bahwa posisi manajer ini identik dengan restitusi tadi Bapak Ibu. Jadi berpedoman ke kesabaran, berpedoman kebijaksanaan, berpedoman pada menguatkan karakter yang tersembunyi di dalam diri murid. Jadi seolah-olah kita itu menjadi orang tua, harus lebih mengerti, memahami akan posisi murid. Jadi ini menurut saya sempurna sekali posisi manajer. Mudah-mudahan Pak Yusuf ya dari hati ke hati. Pak Yusuf ini sering mengatasi masalah-masalah yang ada di tanpa masalah.
Oke, mudah-mudahan kita. Saya tambahkan saja, saya kecewa sekali dengan kamu. Langsung push up. Hukuman. Berarti posisi kontrol yang pertama. Oke. Mau diparingi gambar mungkin mudah ditebak nih. Coba kita lihat. Oh, tidak ada jawabannya ya Pak. Oh, nanti. Ya ditebak dulu saja. Yang kedua. Oke. Jangan ditunjukkan Pak Afif. Kembali lagi. Atau langsung ke sini dah. Langsung ke sini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita lihat jawabannya. Membuat orang merasa bersalah. Itu yang digarisbawahi. Kecewa sekali. Itu oke. Katanya gitu. Karena apa? Identik dengan pertanyaan. Gampang ini ya. Manager. Nomor terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Tahu terdepan. Merasa bersalah. Kita lihat penghukum Bapak Ibu. Oke, selalu aja ya. Besok saya beri iringan ketika jadi lebih terlihat jawabannya. Oke, Bapak Ibu itu jadi dari 5 kontrol itu memang ada ciri-ciri yang terlihat dari kalimatnya ya terutama. Kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu, saya kemarin melakukan restitusi dengan anak kelas 9. Ya, saya lakukan sebisa saya sesuai dengan ciri-ciri restitusi. Coba kita lihat di sini ada 2 kasus. Yang pertama adalah kasus anak ini tidak bisa mengontrol emosi. Jadi jagoan di kelasnya. Ketika ada temannya yang keliru, langsung disentak atau diapa ya ini kita lihat ini. Yang mengajar di kelas kami. Pokoknya kamu habis bertengkar ya dengan juga. Iya Bu, habis kesal sih. Kesal kenapa? Tidak terus-menerus berkontak isi pekerjaan saya Bu. Bukan hanya PR, tetapi tugas juga selalu dicontek Bu. Seperti itu ya, jadi kamu merasa kesal ya, ya wajar sekali jika kamu marah-marah dengan kita. Misalnya Budina ada di posisi kamu, Budina juga akan melakukan hal yang sama. Kemudian apa yang kamu perbuat selanjutnya pada kita? Saya marah Bu, saya maki juga. Tanpa sadar, saya mengubah menjadi ikat Bu. Sampai mencaci dan juga memperbuat Ya Bu. di situ mungkin kamu ada alasan ya sampai melakukan hal seperti itu. Tapi Budina di sini juga berterima kasih pada kamu karena kamu tidak melakukan hal yang lebih. Misalnya sampai dengan menggambar ataupun memukul kita, kamu sudah mengontrol emosimu dengan baik. Kamu patut bangga pada diri kamu. Tapi kira-kira apa yang sudah kamu lakukan kemarin itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Keyakinan kelas kita seperti apa yang sudah kamu langgar di situ? Tidak, saya menghormati anak-anak Bu. Tidak menghormati dan menghargai anak-anak. Kalau kamu sudah meyakini keyakinan kelas itu, langkah kamu setelah ini apa sih untuk memperbaiki apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya? Saya akan menjadi lebih sabar dan akan menghormati teman-teman Bu. Kemudian, kira-kira perbaikan itu seperti apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa mengukur emosimu? Ketika kamu melakukan hal yang sama, kamu tidak akan melakukan bersendiri. Saya akan mengubah sikap saya akan menjadi lebih sabar dan ketika ada pengalaman sekolah saya yang tidak saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau kepada wali kelas saya Bu. Tepat sekali yang sudah kamu pikirkan di situ, kamu sudah belajar untuk menyelesaikan masalah kamu dengan melihat orang lain ya sila. Kamu tidak gegabah, kamu bisa kolaborasi dengan bapak atau ibu guru yang mengajar di kelas kamu. Dan juga kalau memang butuh, kamu bisa ke wali kelas. Ini pertahankan ya sih, kamu bisa menjadikan ini untuk melakukan pembelajaran. Terima kasih, kamu bisa kembali ke kelas kamu dan semangat untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Bu. Oke, itu kesalahannya adalah dia marah-marah, mencaci ke temannya karena tugasnya dicontek. Jadi tidak bisa mengontrol emosi. Yang Bapak Ibu dapat dari video tadi itu apa? Yang paling terlihat bahwa itu adalah penerapan restitusi. Pak Nas. Apa Pak Nas
Mas yang paling terlihat kalau itu penggambaran dari pemecahan secara restitusi. Ya, mungkin yang pertama dia menyadari kesalahannya sendiri, yang kedua dia mau memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Mungkin itu yang Oke. Berarti dari situ anaknya tahu ya Pak Mas ya tahu kesalahannya kesalahannya sendiri dan mau memperbaiki dari kesalahan. mau memperbaiki, kemudian juga tahu apa kira-kira keyakinan yang sudah dia langgar, yaitu tidak menghormati temannya. Padahal aslinya anaknya tidak seperti itu karena tersulut emosi ya akhirnya itu. Jadi terus Bapak Ibu, sedikit video tadi adalah kita menggiring tidak kita yang mencari solusi ke anak, tapi anaknya sendiri yang kita gali untuk bisa memperbaiki dari kesalahan yang telah diperbuat. Tidak usah kita bertanya kesalahanmu ini siapa yang salah siapa yang benar, jangan melontarkan kata-kata itu, karena kalau dengan kita melontarkan kata-kata itu anaknya akan terpuruk, akhirnya tidak bisa memunculkan keyakinan baru yang dia yakini untuk memperkuat karakter. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, hubungannya dengan restitusi, kita buat keyakinan. Nah, yang sudah kita buat adalah keyakinan kelas. Tapi di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan? Keyakinan dan peraturan itu tidak. Kenapa Bapak Ibu? Dalam Bu Ika? Peraturan itu masih umum, ada di sekolah, tapi kalau keyakinan sudah mengerucut di kelas, berarti sekolah tidak boleh membuat keyakinan. Monggo Bapak Ibu, setelah ini kita akan mengetahui perbedaan keyakinan. Bu Evi, pripun? Kalau menurut saya perbedaan keyakinan dan peraturan. Tadi saya memberikan contoh peraturan saya terapkan di kelas untuk memakai sepatu. Kalau mengacu pada peraturan kelas, itu tepatnya takut pada peraturan kelas. Jadi harus memakai sepatu. Tapi kalau dengan kecil terus kemudian ditambah Bu Evi, kalau peraturan itu anak-anak hanya takut saja dengan apa yang sudah keluar dari pernyataan peraturan itu. Tapi kalau keyakinan itu ada nilai-nilai yang diyakini, kan seperti itu nggih. Kalau tidak pakai sepatu mungkin nanti akan membahayakan keselamatan. Mungkin pakai sepatu itu memang salah satu atribut yang harus dipakai. Itu anak-anak sadar di situ nilai-nilai kebajikannya. Benar, leres Bu Evi, peraturan itu belum memunculkan. Tidak boleh membawa HP dan tidak boleh merokok, tidak boleh pakai make up. Itu kira-kira nilai kebajikannya yang bisa diunduh anak itu apa? Ketika anak itu masih berstatus siswa, terutama yang make up tadi atau merokok. Kan tidak seharusnya anak dengan umur 12 tahun SMP terus merokok pakai make up. Langgar? Maksudnya nilai kebajikan apa yang dilanggar di situ? Kesehatan, mungkin bisa kesehatan. Karena make up itu sensitif Bapak Ibu alat-alat make up itu. Rokok pun sama. Rokok membahayakan kita sudah tahu, tapi banyak yang masih merokok. Itu benar. Jadi kesimpulannya di situ, keyakinan bisa kita unduh nilai kebajikannya. Kalau peraturan hanya sebatas takut. Nah, ini Bapak Ibu contoh salah satu proses pembentukan keyakinan. Ini hasil keyakinan kelas yang sudah dilanjut Pak Afif. Nah, langsung Bapak Ibu kita tebak Kalau kita buat keyakinan kelas yang cenderung memunculkan nilai kebajikan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang bisa diunduh siswa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang lain? Tanggung jawab, kerapian, tidak ada yang salah, semuanya nilai kebajikan. Coba kita lihat tanggung jawab. Karena apa kadang anak-anak itu ya pinjam terus gak dibalik lali atau memang tidak punya tanggung jawab karena belum terbiasa. Dilarang mengganggu orang lain.
Nilai kebajikan apa yang bisa diambil berhubungan dengan orang lain? Menghargai. Coba kita lihat, menghormati dan menghargai. Oke, terus nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, komitmen harus apa nih? Dalam komitmen, oke, komitmen untuk hadir. Komitmen itu apa sih? Kayak apa ya? Kesepakatan yang sudah diyakini, oke. Dilarang melakukan kekerasan. Apa Bapak Ibu? Dilarang melakukan kekerasan? Kebajikan apa? Menghormati keselamatan, menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, G11, bergantian atau menunggu giliran kita berada di tempat umum mungkin. Itu melatih apa Ibu? Antri Ibu. Sabar, coba kita lihat. Cocok. Gunakan masker. Kesehatan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Oke Bapak Ibu, jadi identiknya kita membuat keyakinan itu kita harus tahu nilai kebajikan yang diundur. Nah ini, ketika tadi Bapak Ibu melihat video saya yang berdurasi berapa tadi itu, saya melakukan 3 tahapan ini Bapak Ibu. Dimulai dari menstabilkan identitas. Setelah ini saya akan tanya, mungkin Bapak Ibu masih ingat percakapan atau kata-kata yang saya lontarkan untuk Silvana tadi, mana yang masuk ciri menstabilkan identitas, mana yang masuk validasi tindakan yang salah, dan mana yang masuk menanyakan keyakinan. Masih ingatkah Bapak Ibu? Lupa. Yang menstabilkan identitas tadi saya bilang begini, membuat kesalahan itu wajar. Kita stabilkan dulu keadaan anaknya. Ojo langsung, kamu salah, salahmu ini, berarti kamu melanggar ini. Jangan. Kita membuat kenyamanan untuk anak dulu. Kita kirim untuk anak itu rileks, ya rileks agar nanti mau ke ini, ke yang kedua ini. Validasi yang salah ini adalah setelah anak rileks, dia akan mudah untuk memunculkan apa penyebabnya atau alasannya di sini. Validasi tindakan yang salah. Saya berkata apa tadi Bapak Ibu di situ? Kamu mencaci, menggebrak, pasti ada alasannya. Pasti kamu punya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah ini, akhirnya dia tahu, dia mencaci, menggebrak tadi sudah melanggar keyakinan kelas yang diyakini, dan nilai kebajikan yang sudah dilanggar, yaitu apa? Tidak menghormati. Nah ini tadi, ketika anak sudah menjawab, ya Bu, saya telah melanggar nilai kebajikan menghormati teman, akhirnya dia akan mudah apalagi bersabar. Saya tanya, terus kelanjutan kamu, keyakinan kamu apa? Ya saya akan menjadi pribadi yang lebih bersabar Bu. Kira-kira anak-anak cara kita giring seperti itu, apakah bisa menjawab sampai dengan memunculkan keyakinan? Belum tentu. Gara-gara apa kok belum tentu? Bu Ida, belum tentu keluar keyakinan barunya karena belum tentu karena tergantung dari kita bicara pertama. Terus yang kedua juga tergantung dari anaknya. Kadang ada sifat anak itu yang tertutup dan terbuka gitu Bu. Oke, terima kasih. Berarti kita harus pintar-pintar membuka, dengan mengorek, ya, membuka tutup tadi loh itu ya. Dengan pertanyaan atau pernyataan ampuh tadi ya. Karena apa? Posisi manajer tadi cenderung bertanya, dia tidak mau menunjukkan jawaban giring anaknya itu. Jadi enak di posisi manajer itu, nggak usah mikir dan dijawab anak ide. Kita yang tanya. Oke, lanjut Pak Amir. Nah ini Bu, kata-kata ampuhnya tadi monggo dihafalkan, nanti diterapkan. Yang menstabilkan identitas agar anak rileks, kita buat yang pertama, berbuat salah itu wajar nak. Yang kedua,
tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga dulu pernah salah kok, tenang, oke? Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kira-kira anaknya boleh, aku tidak dihukum, Bapak. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Wajar lah. Seperti Silvana tadi, terus capek-capek apa ngerjakan, moro-moro hasilnya dikerpek full. Masa ada manusia terus yang wajar terus gak apa-apa, bohong, itu berarti aneh gitu ya. Jadi yang terakhir, kamu berhak berbuat seperti itu. Ada. Ya mungkin dia juga hasil ramban, Bu. Halo. Berarti dia luman. Luman. Berarti tidak ada masalah, Bu. Karena dia tidak menghakimi yang nyontoh. Kalau Silvana tadi kan tidak terima, baru kita selesaikan gitu. Buka-buka murid di sini seperti apa yang semua. Tidak ada masalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini kata-katanya Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan. Nah, kita harus menyadari, ojo langsung menjas. Salah, wes gak usah. Wes langsung hukuman yang kamu terima. Jangan, kita korek dulu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih. Tadi saya bisa membuat pernyataan untuk mendukung Silvana tadi. Untung ya kamu tidak sampai menjambak atau memukul. Kamu bisa mengontrol emosimu. Nah, ini saya memberikan penguatan. Lanjut Pak Afif. Tes. Ada gangguan teknis ya. Nah, yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Nah, kalau menanyakan keyakinan ya ini jelas berupa kalimat-kalimat pertanyaan agar dia juga mandiri untuk memikirkan solusi. Jadi tidak tergantung dengan gurunya. Namun di Bapak Ibu kita lanjut next. Ini video keyakinan kelas. Ini terakhir sepertinya Bapak Ibu. Ini saya kemarin membentuk keyakinan kelas di kelas 9B kalau tidak salah. Jadi dari pengalaman saya ketika mengajar 9B, saya merasa harus membuat keyakinan untuk mendukung proses pembelajaran saya. Gitu. Dipirsani sekejap nih Bapak Ibu. Ini terakhir Pak. Ibu ingat, yang pertama itu saya bertanya bahwa apa sih keyakinan menurut anak-anak, sudah dijawab tadi salah satu anak tadi. Biar itu Bu, kalau ada keyakinan itu kelasnya kondusif, nyaman karena anak-anak akan patuh terhadap keyakinan itu. Terus setelah itu langsung saya itu Bapak Ibu membagikan selembaran post-it untuk diisi. Jadi anak-anak dari 32 anak itu tadi menuliskan keyakinan sendiri-sendiri. Setelah keyakinan ditulis, saya tempel di depan, kemudian saya kelompokkan keyakinan-keyakinan yang sama atau memiliki makna yang sama. Dari 3 kemudian menjadi 6 keyakinan. Setelah 6 keyakinan itu, belum, itu masih peraturan, karena anak-anak banyak yang menuliskan jangan, tidak. Akhirnya saya ubah ke kalimat positif dulu bersama anak-anak, kemudian sudah mendapatkan 6.
6 keyakinan itu. Setelah 6 keyakinan itu saya tulis, itu ya yang paling bawah itu adalah tulisan keyakinan dengan kalimat positif. Anak-anak menuliskan kembali, kemudian saya tempel di sebelah sini itu menjadi 6. Kemudian anak-anak saya suruh nebak keyakinan kelas yang sudah kamu buat menggunakan kata-kata positif itu, kamu simpulkan nilai kebajikannya. Coba Pak Afif langsung yang nilai kebajikan. Ternyata anak-anak juga langsung bisa nebak nilai kebajikan di dalam keyakinan itu. Seperti itu Bapak Ibu, jadi monggo nanti dilihat keyakinan kelasnya di kelas masing-masing apakah masih menggunakan kalimat yang belum positif, seperti masih berupa aturan. Karena ada kata jangan, tidak itu silakan diulangi, diulangi. Kemudian juga anak-anak diberikan kesadaran dari kesekian keyakinan yang sudah dengan bentuk itu, adakah nilai kebajikan di dalam. Yang penting itu. Kalau sampai tidak ada nilai kebajikan dan anak tidak tahu dan tidak sadar, ya percuma. Tidak akan membentuk karakter yang diinginkan. Ini kalimat-kalimat itu yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kapan kamu siap untuk memulai? Dengan posisi manajer tadi, peraturannya apa? Nanti harusnya kamu seperti apa? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai dan lain sebagainya. Jadi intinya kalimat itu adalah kalimat untuk giring ke karakter yang lebih baik. Gitu. Yang terakhir adalah refleksi Bapak Ibu. Bapak Afif slide terakhir. Nah, karena di kurikulum Merdeka kita harus selalu merefleksi diri Bapak Ibu. Refleksi itu untuk bercermin. Kira-kira kita menjadi guru itu sudah diterima baik oleh siswa atau belum? Saya ngajar itu sudah diterima siswa dengan jumlah sekian banyak atau belum? Kita refleksi seperti hari ini. Monggo kita refleksi sama-sama dari pemaparan budaya positif tadi. Untuk yang mau refleksi hari ini, apa yang ingin disampaikan? Refleksi bisa dimulai dari tayangan itu. Saya sebenarnya kemarin masih seperti ini dan saya belajar mungkin seperti itu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk refleksi diri saya. Mungkin ya, bukan mungkin sih, memang karakter saya ya, Bu Tina ya.
kalau melihat anak yang kurang disiplin atau tidak taat pada peraturan itu mangkel gitu, marah, jengkel. Itu mungkin refleksi untuk diri saya, lebih sabar lagi, lebih memahami karakter anak lagi, karena sifat keras di hati di saya itu mungkin menjadi tidak baik untuk anak. Terus perubahannya ya itu tadi, untuk lebih sabar lagi saya, lebih memahami anak. Ternyata sifat anak itu berbeda-beda, unik ya, berbeda dan unik itu. Terima kasih Bu Dina. Apakah budaya positif bisa diterapkan di sekolah kita? Oh, sangat bisa. Kalau kita kompak ya. Iya, antara siswa, orang tua dan guru itu sangat bisa. Terima kasih. Ngomong Pak Yusuf, penutup. Baik Bu Tina, dari beberapa pemaparan panjenengan itu tadi tentang budaya positif, itu bagi saya pribadi bentuk pengembangan diri. Sebagai guru kita itu penting dan butuh informasi-informasi tentang bagaimana mengelola karakter siswa di sekolah dengan budaya-budaya positif itu dengan cara seperti apa, dimulai dari apa dulu, terus sebagai tolok ukur kita. Mungkin itu yang diterangkan Bu Tina, bentuk yang ideal gitu ya, bentuk ideal seorang guru di sekolah. Namun dari pengembangan itu, dari pengalaman itu kita bisa mengolah rasa bagaimana kita harus menerapkan pada peserta didik, dan mungkin banyak kendala-kendala di dalamnya, tetapi kita minimal tahu idealnya itu harusnya seperti ini, tapi berhubung mungkin ya keadaan, mungkin karena situasi dan kondisi kita bisa memiripkan sedikit-sedikit. Tapi intinya apa yang disampaikan Bu Tina tentang budaya positif kita itu penting, perlu untuk mengembangkan diri kita sebagai guru. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf dan Bu Yuni ya. Pas jenengan menjawab tadi, saya juga terus keingat ya Bapak Ibu. Selama berapa tahun kita menjadi guru ya, kadang saya itu berpikir seperti tadi, kontrol yang harus kita gunakan itu sampai ke manajer. Saya tuh gini, berarti selama ini saya itu belum ideal menjadi seorang guru, dan saya banyak menzolimi siswa, nah, gitu, karena kita tidak mengerti karakter siswa. Nah ini perlu kita apa nggih? Ya seperti ini, kita berbagi ilmu, karena ya kita semua menyadari di sekolah ini kita berbagai macam karakter guru. Dan kita tadi juga mungkin sudah berkaca, saya posisi ini, ibu itu posisi itu. Nah, tadi ada yang menjawab ini posisinya bu itu lah itu. Itu seni Bapak Ibu, tapi alangkah idealnya kita tahu ilmu baru, informasi baru, kita belajar untuk menerapkan itu demi tercapainya pendidikan yang berpihak kepada murid. Seperti itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini slide terakhir. Terima kasih atas kelonggaran Bapak Ibu, atas partisipasi Bapak Ibu, respon Bapak Ibu, dan tadi juga sedikit mengeluarkan unek-uneknya ya, demi keberhasilan atau perubahan yang lebih baik. Sebelumnya saya berterima kasih sekali lagi. Saya akan menutup ini dengan apa Ge? Dengan apa Bapak Ibu? Pantun saya tidak bisa berpantun dalam memang baca hamdalah saja karena waktunya sudah sore sampai jam 4, padahal tadi idealnya ojo ake-ake yang bagian nyuting 1 jam saja, ternyata lebih dari 1 jam karena banyak sekali konsep intinya tadi. Pun cukup sekian, saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas itu ada yang tahu apa? Coba salah satu atau salah dua atau salah tiga menyampaikan pendapatnya. Keyakinan kelas itu menurut kamu pribadi untuk menunjang proses pembelajaran anak-anak
akan melakukan proses pembelajaran seperti biasanya. Cuma di sini Bu Tina akan membuat perubahan untuk kelas kalian, terutama situasi kelas ya. Kalian merasakan kalau ada situasi kelasnya itu lancar, kadang situasi kelasnya adalah kurang lancar ya. Nah ini pengaruhnya adalah dari apa kira-kira? Kita akan membentuk sebuah keyakinan ke kelas. Monggo, tapi silakan duduk. Dari mana ya? Oke, saya ulang ya. Tadi Bu Tina selama mengajar di sini mengevaluasi bagaimana situasi kelas yang ada di kelas 9B. Nah, dari evaluasi itu saya merencanakan untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti kita akan menganggapnya akan bisa merubah situasi kelas sampai yang tadi menjadi lebih baik. Dari sini kira-kira ada yang tahu keyakinan kelas Anjar. Kelas apa aja menurut kamu ya? Nilai-nilai yang ini untuk menunjang proses pembelajaran nilai-nilai yang kamu yakini bisa menunjang proses pembelajaran. Kalimat terakhir tadi yang penting agar menjadi kelas yang nyaman dan juga tenang. Kalian bisa menikmati proses pembelajaran dengan enak. Jadi tertekan ya. Mungkin ya tertekan. Nah, makanya jangan sampai kelas itu tertekan. Kita buat keyakinan apa ya? Keyakinannya ya kita setujui bersama-sama. Jadi tidak seperti hukuman. Kalau hukuman itu nggak ada. Kamu jangan PR dong. Ayo stop 10 kali. Jangan seperti itu. Kita buat keyakinan dengan cara kolaborasi bareng. Yang menurut kamu menunjang apa? Nanti kita omongkan kita musyawarah itu bagus untuk kelas kita. Baru kita tulis. Ketika sudah ditulis menjadi keyakinan-keyakinan yang hubungannya enggak apa-apa. Tapi lebih baik keyakinan itu sedikit tapi menetes. Titik tapi menetes. Metesnya membawa perubahan yang besar untuk kelas kita. Seperti itu. Nah, kita mulai deh. Jadi ketika kamu merasakan proses pembelajaran di kelas, kira-kira hal-hal yang nggak nyaman itu apa dan kamu menginginkannya seperti apa? Nanti kamu akan menuliskan peraturan-peraturan kelas yang harus ada di kelas ini. Secara apa? Kelompok atau pribadi? Pribadi dulu. Jadi nanti Bu Tina akan memberikan kertas post-it ini masing-masing. Kamu isi menurut kamu yang pas diberlakukan di kelas ini. Paham deh? Coba siapkan pensil atau pulpennya. Gak usah contohan, secara mandiri sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Ditulis peraturan kelas yang sampai yakini bisa membawa perubahan. Sudah? Silakan ditempelkan ke sebelah sini ya. Ini sudah saya buatkan panggon tempat. Jangan ditempel sini, mandi mulut mulai sampai akhir.
tepat waktu. Berangkat dan masuk ke nomor 5. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ketika ada sampah diambil, berarti ini berhubungan dengan apa? Lingkungan, gitu. Kalimat positifnya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Bisa jangan terlalu panjang karena nanti akan kamu lupa. Kalau terlalu panjang, kamu terus apa? Pun 5 ini nanti sampai tulis ya, kita tempelkan di sebelah sini, terus kita simpulkan nilai kebajikan apa yang bisa apa gitu membuat kepribadian kita apa menjadi dasar untuk kepribadian yang lebih baik. Perwakilan saja. Kalau sudah kita masuk ke terakhir dari peraturan kita rubah ke kalimat positif yang akan berbentuk keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas tadi yang berisikan kalimat-kalimat positif, kita bisa menyimpulkan nilai kebajikan apa yang bisa kita ambil untuk memperkuat kepribadian kita akan menjadi lebih baik. Ini dasar kamu hidup, jadi harus paham nilai-nilai kehidupan yang baik. Ketika kamu sudah paham ini, kamu akan melakukan hal-hal yang salah. Oh itu melanggar ketertiban, oh itu melanggar tanggung jawab, oh itu melanggar kedisiplinan misalnya seperti itu. Jadi nek kita kok nilai kebajikan itu nilai apa? Menjawab begitu. Nilai-nilai positif yang bisa menuntun laku kita. Tadi tulisan di sini guys, sudah tulisan tadi 6 tempelkan nomor 2 ya. Ini nomor mengerjakan tugas tepat. Sudah dikelompokkan seperti ini, kamu mengingatnya lebih mudah karena kita menggunakan kalimat-kalimat yang singkat tapi padat. Kita ulang yang pertama, harus memakai sepatu saat proses pembelajaran. Menurut harus menggunakan alat dan barang selaras fungsi dan juga usia, harus mendengarkan guru saat mengajar dan tenang ketika berpendapat, datang tepat waktu berangkat dan masuk ke kelas setiap ganti mata pelajaran, membuang sampah pada tempatnya baik di kelas ataupun di depan kelas atau lingkungan sekolah, dan yang terakhir mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Tepat waktu ini ojo molor ya, ojo nego
kamu sendiri itu kita tidak pernah tahu kapan adanya. Kadang kamu kan pledor dong, ada pekerjaan misalnya tugas prakarya atau apa, kececeran karena sampean. Nah terus di sini ada sih setelah kedua harus menggunakan alat dan barang sesuai fungsi. Tadi berhubungan nggak boleh bawa HP, make up itu ya. Apa kira-kira? Merokok nggak boleh bawa HP, make up berlebih untuk yang perempuan. Nomor 3 harus mendengarkan guru saat mengajar dan teman ketika berpendapat. Menghargai. Tambahin ya koncoke dan menghormati. Datang tepat waktu, masuk sekolah dan kelas. Membuat sama pada tempatnya. Terakhir mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nek wis sama nilai kebajikan. Iki sama apa gitu. Dewe malah itu. Saling kontrolnya untuk sih. Kok gak paham disadarkan. Karena ini untuk kepentingan kelas bukan tapi nantinya akan menjadi tolak ukur kita ketika kita berinteraksi dengan lingkungan kepatuhannya di situ. Ampun paham deh. Jadi setiap ada guru yang masuk tidak hanya betina saja, harus dilakukan. Mungkin nanti bisa ditambahi guru lain yang mengajar. Oh lupa apa keyakinan baru, kamu boleh nulis. Kamu dokumentasikan nanti di pojok sana biar bisa terbaca. Boleh dibannerkan atau dituliskan di kertas manila atau apa terserah yang bisa dibaca dengan jelas. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Semoga pembelajaran kita selanjutnya bisa lebih lancar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nursinta dari kelas 9B. Dengan keyakinan kelas, saya bisa memunculkan nilai-nilai kebaikan dan mempraktekannya. Anja Livia Nurmalviro dari kelas 9B. Saya, keyakinan kelas itu sangat penting untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan kelas agar hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Saya Dapur Gani Widianta dari kelas 9B. Keyakinan kelas sangat penting agar membuat kelas semakin kondusif dan bertanggung jawab.